Selamat pagi. Saya senang sekali dapat bersama-sama dengan orang-orang kat sini. Saya memang fail. Saya cuba 7 tahun sini cakap Melayu. Dalam bahasa Sabak bilang bidak dia punya rasa. Lagipun yang mau krem bahasa punya sini yang ke mana, buat apa. Jadi saya cakap Sabak. Saya akan menggunakan bahasa pasal Richard yang tidak pandai ajar. Saya ada kawan lama saya sana. Dan saya sangat bersyukur dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dalam 1 minggu yang lepas, kenapa saya mengatakan syukur saya. Ahad lepas saya dapat untuk sesi di tempat saya melayani. Kami ada pagi dan sebelah malam. Dan saya masih lagi demam sangat kuat. Bahasa Sabah boleh paham, sangat kuat, macam susah sikit saya membangun. Jadi saya pergi ambil ubat, 1 biji ubat itu paracetamol campur dia untuk sakit kepala sama demam. 1 biji dalam 500 mg. Okay. Jadi saya kena ambil 2 biji. Dan saya kena ambil itu dalam total semua 1000 mg. Dan selepas itu saya sangat susah. Saya kena angin kan macam lain rasa dia. Jadi saya dapat berdiri di sini dan bercakap dengan suara yang keluar itu karena Tuhan. Saya sangat risau dalam 2-3 hari macam mana saya pergi di OMC ini. Saya masih boleh bercakap kan ya. Karena sangat susah untuk saya bercakap karena suara tidak keluar. Dan puji Tuhan hari ini dapat berjumpa dengan Pastor Eddie yang lain. Kawan dari Sabah juga, Pastor File yang baru berjumpa tadi ke breakfast. Haleluya. Dan saya dengar tadi ada daripada Ulu Selangor. Tapi dalam bahasa sini USA. Sama juga lah kan. Terima kasih untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan satu message yang saya percaya Tuhan letakkan untuk kita semua termasuk diri saya sendiri. Message ini dengan dasar semua kita akan ikut. Macam contoh, untuk seorang pelari, atlet, kamu harus mempunyai satu kemampuan berlari sampai garisan depan. Macam Rasul Paulus katakan, kamu harus memiliki itu semua dalam otak. Tetapi dalam masa yang sama, kamu harus memiliki satu sifat ilahi. Apa ini sifat ilahi? Sifat ilahi ini adalah satu sikap yang harus ada hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Bukan menjadi seorang yang baik hati. Bukan seorang yang bermoral. Itu hasil daripada pertemuan kita dengan Tuhan. Mari kita buka dalam 1 Samuel 24 ayat 5. Saya akan menggunakan terjemahan bahasa Malaysia. 1 Samuel 24 ayat yang kelima. Ini merupakan satu situasi yang pertama ketika Daud mempunyai peluang untuk membunuh Raja Saul. Raja Saul merupakan Raja Israel yang pertama selepas zaman Hakim-Hakim dan seterusnya dalam era Raja. Orang yang saya cakapkan, Tuhan kami mau seorang raja, kami cukup sudah dengan seorang pemimpin. Pemimpin hanya jadi pemimpin, mereka datang dan pergi. Dan kita lihat macam mana seorang yang bernama Simson. Simson yang ketagih dengan seks, akhirnya jatuh. Bagaimana dia dinazarkan menjadi seorang pemimpin, dia merupakan satu orang yang gagal. Tetapi Tuhan mengizinkan dia. Kenapa ini perlu ada kepada kita? Apabila kita dipakai musician, speaker, anyone of us. Bila kamu dipakai Tuhan, jangan lupa diri. Kita digunakan oleh Tuhan karena Tuhan mengizinkan itu berlaku dalam diri kita. Yes, kita mungkin pandai bercakap. Betul, kita mempunyai karakter. Kita mungkin mempunyai pemberian yang baik daripada Tuhan. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan pada pagi ini, ikut timing Tuhan. Ikut masa Tuhan. Jangan ikut masa kamu. Bagi siapa yang belum kawin sini,
Yang belum kawin, yang betul-betul, jangan pura-pura tidak belum kawin. Yang belum kawin, tolong angkat tangan. Dan mau kawin kan? Ya, kawan saya tidak angkat tangan, mungkin dia tidak mau kawin. Kadang-kadang bila kita lihat seseorang itu, jantung itu sudah berdegup. Dialah ini. Saya tengok di mata dia, memang dialah ini. Orang bilang dalam bahasa Lundaya, falling in love in the first sight. Tapi kadang-kadang bila kita lihat orang itu, dia belum tentu. Dan kawan saya juga pernah bercakap sama saya, kalau dia masih ingat. Romy, she must be beautiful. But maybe it's not the best for you. Tapi masa itu, dia seorang yang berkejaya, ada rupa, cantik sedikit daripada biola. Dan bagi saya, cukup sudah. Dan pertemuan-pertemuan kami membuatkan rasa, oh, inilah perempuan ini. Jangan main-main. Tetapi, bukan dia. Sama juga cerita dia, bila Raja Daud masa itu, dia mengambil satu keputusan untuk melarikan diri dan dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan Raja Saul pada masa itu sedang membuat bisnis dia. Dan pada masa yang sama, dia dengan Daud berada betul-betul di belakang dia. Dan kalau kita ingat, kita balik kepada pasal sebelumnya, inilah kesempatan Tuhan, kata orang yang bersama-sama dengan Daud. Bukankah Tuhan sudah berfirman kepada Tuhan, musuhmu akan kuserahkan kepadamu, buatlah sesuka hatimu. Ketika itu, Daud mulai terpancing emosi. Dia terpancing emosi. Jadi apa yang berlaku? Dia pergi, dan saya percaya bila saya baca teks ini, dia terdetik untuk melakukan sesuatu yang bukan dalam rencana Tuhan. Tetapi Roh Kudus mengatakan, bukan sekarang. Dan apa dia buat? Instead of dia pergi bunuh dia pergi potong jubah dia. Ingat ini cerita. Ini merupakan satu tindakan yang bukan mudah untuk kita. Semua kita, kalau kita lihat bagaimana Daud bin Isai diurapi oleh Nabi Samuel. Sam, kau cari anak si Isai. Pastikan dia akan kulantik seterusnya menggantikan. Bukankah Raja Saul masih jadi raja? Bukankah dia yang masih menjadi raja orang Israel? Bukankah dia yang sudah dilaung-laungkan dan diminta oleh orang Israel bahwa kami mau pemimpin, seorang raja, orang kenapa suku lain, kenapa bangsa lain yang begitu besar, tetapi kami tidak raja? Apa guna kami jadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, tetapi kami tidak raja? Dan akhirnya timbul Raja Saul. Bila Raja Saul diangkat, apa yang terjadi? Dia lupa diri. Ini sebagai manusia. Kita sebagai manusia pandai lupa diri. Kita ada kecenderungan lupa diri. Sindrom pandai lupa diri. Ataupun dalam bahasa kami, people change. Kadang-kadang satu masa kalau lihat dia sangat bagus. Satu masa dia adalah seorang yang sangat berbudi bahasa, sangat bermoral tinggi, sangat bagus. Tapi sampai satu masa, kenapa lain sudah sih Pastor Edi ya. Dulu dia kalau jumpa saya dia akan senyum sampai sini. Tapi tiba-tiba kalau dia jumpa saya, lain sudah cara dia. People change. Tapi bukan maksudnya Pastor Edi, ini Pastor Edi yang lain di tempat lain. Bukan dia lain. Tetapi apa yang saya ingin katakan kepada kita adalah, apabila kita menjadi seseorang yang mengasihi Tuhan, kita kena dengar suara Tuhan. Macam mana mau dengar suara Tuhan? Bergaul rapat dengan Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan. Kadang-kadang kami sebagai speaker ataupun pengkhotbah ini hanya akan baca firman Tuhan bila hari masa mau berkhotbah saja. It's not enough. Tidak cukup. Pastor bukan hanya buka Alkitab hanya seminggu sekali.
Bila turn dia khotbah. Kalau bukan turn khotbah dia tidak. So ini adalah standard bagi seorang pastor. Apalagi jadi pemimpin. Bila kamu jadi pemimpin, at least kalau sudah kena bagi forward, Tuhan baca firman Tuhan itu. Karena itu sedikit demi sedikit itu akan menguatkan otot-otot rohani kamu. Jangan abaikan itu. Kadang-kadang kita mungkin tahu dalam handphone kita kan terlampau banyak sudah kadang-kadang kena forward tiap hari. Dan ini momen dia bila hamba bersama Daud itu, buatlah sesuka hatimu. Dan ini merupakan satu pemberian Tuhan kepada kaum musuh sudah di depan mata. Kenapa tidak buat? Tetapi Daud mempunyai satu kemampuan untuk menahan diri. Ada satu pemikiran yang sangat dekat kepada Tuhan. Kalau saya bunuh dia, ini adalah orang yang dipilih. Masa saya belum tiba? Saya belum lagi jadi raja. Raja Saul masih bertakhta. Yes, saya ada peluang untuk bunuh dia. So nanti apa akan jadi? Dia mempunyai satu pemikiran. Dia sudah kasih keluar. Dan dia punya belakang itu. Daud, kau ingat tak? Kalau itu pedang sudah kena kasih keluar. Jangan kasih masuk balik dalam sarung tanpa ada darah. Baca itu kira-kira skrip di belakang cerita. Tetapi Daud mengatakan no. Ini mesti iblis ini mesti sesuatu yang coba membuatkan saya membunuh seorang yang diurapi. Ini juga applicable untuk kepada kita di tempat ini. Apa yang maksud saya applicable di mana? Kalau kita adalah anak, ada orang tua, betul? Kita kena dengar cakap orang tua. Orang tua kita ada sekolah, cakap pun laptop pun tidak lurus. Kamu cakap sama dia, ini transisi Pak, apa itu transisi? Sisi ini macam sasi, Kak, boleh minum Kak? Bapak kita mungkin tidak tahu hal-hal seperti ini. But itu adalah ibu bapak kita. Kalau kita bersekolah yang berada di college, lecturer kamu, siapa yang mengajar kamu, macam mana jahat pun dia, jangan lawan dia. The timing is not yet. Ini kadang-kadang menjadi masalah. Kadang-kadang bila kita menjadi seseorang, kepala mungkin besar. Maksud saya kan kita boleh jadi sombong. Kalau kita ada di atas, kalau kita bekerja, majikan kita macam mana jahat pun dia, jangan lawan dia. Ini maksud saya tadi itu, prinsip-prinsip yang harus ada. Walaupun kita semua percaya Tuhan, tetapi ada satu rebellious, ada satu lembaga dalam diri kita. Kata Rasul Paulus, saya mau melakukan yang baik, tetapi yang saya lakukan bukan yang sepatutnya. Dan ini momen, kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, kalau kita tidak biasa mempunyai satu hubungan yang baik dengan Tuhan, ini peluang luar biasa ini. Dan ini peluang yang sangat bagus. Dan ini sangat bahaya. Kalau kita tidak mempunyai hubungan yang bagus dengan Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 13. Kita ghostan. Ya, kita belajar banyak bahasa Sabah hari ini. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil minyak zaitun lalu melantik Daud dengan melumuri kepala Daud dengan minyak di hadapan semua abang Daud. Ketika itu juga Roh Allah menguasai Daud dan menyertai dia sejak hari itu. Ini bab yang ke-16. Bab yang ke-24 tadi itu merupakan peluang dia. So dia kasih cepat sedikit ke depan. So ini merupakan saat-saat ketika Raja Saul dalam bahaya. Dan dalam pasal bab yang ke-16 mengatakan ini adalah masa dia. Dia sudah diurapi. Roh Kudus sudah sama dia. Dan Raja Saul, Tuhan sudah meninggalkan dia. Kita karena paham ini situasi. Raja Saul dia masih raja di Israel. Tetapi Roh Allah sudah tidak bersama dengan dia. Karena dia buat satu pelanggaran. Dan pada masa itu Raja Daud pada masa itu belum lagi jadi Daud. Tapi sudah diurapi. Dan dia adalah next. Dia adalah raja seterusnya menggantikan Raja Saul. Tetapi apa yang saya ingin highlight sini. Bagaimana Daud memiliki karakter yang sangat luar biasa.
Dia ada peluang. Tuhan, inilah kau punya musuh. Dia kejar-kejar. Panat sudah saya. Yang hari itu saya sudah berapa kali jogging. Ini tidak cukup tercungap-cungap sudah ini. Kau main tancap saja habis cerita. Kau jadi raja besok. Itu akan berlaku. Ya kan betul juga. Panat saya ikut kau. Lepas itu bila lagi saya punya keluarga mau ikut kau jadi bos nanti. Kan biasa kan. Kalau sesuatu jadi orang raja. Mesti dia kan jadi orang yang orang penting. Tidak pun jadi orang kanan, orang kiri pun bolehlah. Dan Tuhan ada peluang. Musuhmu sudah diserahkan kepadamu. Buatlah sesuka hatimu. Dan apa yang kita lihat. Hamba hanya memotong sedikit jubah ayahanda. Ini merupakan perkataan yang sangat-sangat magis bagi saya. Dalam keadaan-keadaan begitu, dia masih mempunyai satu sikap. Ayahanda. Raja Saul kejar-kejar dia, mau bunuh dia. Tetapi ayahanda, saya cuma sempat potong sikit saja. Saya ada peluang untuk bunuh kau. Saya ada masa kalau saya mau tikam kau dari belakang. Ketika itu kau sedang syok melepaskan hajat yang besar. Saya tabak saya kau dari belakang. Habis cerita. Raja Saul, Daud. Kalau secara fisikal, kalau setakat Raja Saul, mau mantailah. Tetapi Goliat yang begitu besar, dia punya ketepatan menggunakan lastik itu, sangat tepat. Sap. Raja Saul kicik bagi dia. Karena dia sudah mengalahkan Goliat. Goliat bukan yang pertama, banyak itu kalau kamu baca firman Tuhan. Bagaimana Goliat yang lain dibunuh dan mempunyai fisikal yang sangat tinggi. Tetapi peluang itu bukan selalu ada. Sungguh pun demikian Daud tetap menganggap Raja Saul idolanya. Dan dia memanggil ayahanda. Saya hanya potong satu saja. Jubahmu. Siapa kau? Daud kan ini? Tetapi di satu sisi kita kena paham. Raja Saul, raja orang Israel. Dia ada ego dia. Saya masih raja. Takkan saya tunduk. Tetapi bila masa dia nampak jubah. Pakaian dia sebagai raja dipotong. Dia kecut hati dia. Wih, sebenarnya sampat basi kawannya kalau dia mau bunuh saya. Boleh bah dia kalau dia mau bunuh saya. Dan lagi pun Samuel sudah mengurapi dia. Raja Saul tahu. Siapakah raja yang seterusnya? Dia tahu. Dan dia tahu Tuhan sudah tidak favor sama dia. Dia tahu. Dan bila Daud katakan, ayahanda, saya potong sedikit saja. Ini yang berlaku dalam situasi ini. Dan kalau kita perhatikan, dalam 1 Samuel 26 ayat 9, dia mengambil kesempatan yang kedua. Dalam kesempatan kedua itu, dia dikelilingi oleh tenteranya. Dan panglima tentera yaitu Abner betul-betul berada dekat dengan Raja Saul. Tombak itu ditancapkan depan Raja Saul. Dan pada masa itu, mungkin Abisai nama dia. Dia katakan, 2 kali sudah kita kena kejar. Panat sudah saya habis, sudah saya punya fitness nih. Kasih anu saja, dia bilang begitu. Dia, kenapa beni? Kalau kau tidak pandai, saya tahu kau panggil dia idola, kau panggil dia ayahanda, oke. Kau tidak mau kasih kotor kau punya darah dengan darah dia, tidak apa, saya tahu. Boleh saya ambil, saya pergi kasih 1 kali tabak, cukup sudah nih. Tapi apa kata si Daud? Janganlah kau apa-apakan baginda. Tentu Tuhan akan menghukum orang yang berbuat jahat kepada raja yang dipilihnya. Anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita ditindas. Ketika kita mengalami penindasan. Ketika kita mengalami satu cacian. Ketika kita diberi double standard oleh mungkin orang tua kita.
majikan kita ataupun di mana kita belajar. Pemikiran pertama yang dipikir, yes, saya tunggu masa jaga kau. Betul? Kau berapa kali pergi sembahyang pun 1 minggu, satu pun macam hari Ahad ini nanti petang malam kau pergi. Tetapi bila kau berhadapan dengan masalah, Tuhan Yesus bukan yang kau cakap tadi tuh. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Bila si kawan kasih tahu, minggu lepas kau nyanyi. Pedulilah itu minggu lepas. Sekarang ini sih ada peluang depan mata. Sekarang ini ada peluang depan mata dan ini saya rasa Tuhan yang kasih. Betul? Kamu akan berhadapan ini dalam situasi-situasi kehidupan kamu. Dalam pekerjaan kamu. Dalam kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya itu yang kamu doakan. Tuhan, saya mau position ini. Saya mau dia. Dan bila benda itu depan mata, what will be you do? Jadilah kehendakmu ataupun berdoa lagi. Ini sikap Daud. Dia tidak terus bertindak. Dia berdoa, Tuhan memang betul saya minta ini, tapi macam lain rasa saya. Kalau saya kasih bujak ini si Yenu nih, Raja Saul ini, kau ingatkah dulu si Goliat tinggi pada itu, sekejap saya kasih bunuh dia. Dan Tuhan, ini kau betul-betul, Tuhan begini sebenarnya. Betul? Dalam situasi ini kita tahu, Tuhan berada di pihak dia. Roh Kudus bersama dengan dia. Ketika dia diurapi, roh kudus maksudnya roh Tuhan bersama dengan dia. Tetapi dia tidak bunuh. Berapa ramai di antara orang-orang yang sekarang ini, bila kamu di luar sana, bila kamu bekerja bersama-sama dengan orang lain, apa kamu dilihat sebagai terang? Dan orang akan lihat, macam mana kau boleh sabar dengan gaya dia? Saya tengok dia kalau dia nih bankingnya, saya kasih gini sudah dia nih. Saya kasih, kan kalau macam sudah kan kadang-kadang gatal kan. Kau sudah kasih gini-gini dia, tapi last. Kamu tahu apa yang kamu buat? Kenapa kita nih orang begitu? Sudahlah begitu bau tuh mau, sudah sakit hati last mau juga kasih cium. Kenapa tuh? Nanti kita ada itu bagian lain. Tetapi anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini momen dia. Pada amnya amat sukar untuk kita menjadi seorang yang berintegriti jika kita sendiri tidak mematuhi perintah Allah yang menjadi sumber kita. Kita sudah doakan, kita sudah minta ini, dan kita mempunyai kedudukan. Contoh dia kamu dalam procurement, department. Dan orang datang, kontraktor datang, mari saya bagi hadiah sedikit. Itu tingkat. It's just a gift. Yalah kita lama tidak jumpa, jarang juga jumpa nih. Dia bagi. Cek. 100.000. Banyak nih bos, untuk apa nih? Cukuplah kita mula-mula yang next meeting, dorang jumpa juga. 2 sudah cek 100.000. Tidak kelabu mata kau? Tuhan, saya berdoa supaya dialah tulang rusuk saya Tuhan. Dan dialah sebenarnya saya mau butuh bulan depan sudah. Dan pastor itu bilang, ya, dialah kamu punya tulang rusuk. Ngam ini. Pastor sudah setuju? Pak, ada ini saya suka nih kan. Saya tengok dia tengok saya, tapi dia tidak senyum. Tapi dia suka tengok saya. Jantung saya dup. Tiap kali saya jumpa dia, lain rasa saya. Macam dia lah nih Pak. Pastor saya sudah kasih confirm. Pastor ID bilang, jangan lagi cari laki lain. Jangan lagi cari perempuan lain. Ngam lah ini. Inilah ini. Sudah confirm nih Pak. Macam mana? Kalau itu yang kau cakap, dia lah itu. Pergi kerja, berjumpa dengan orang tertentu, lepas itu kena bagi envelope 200.000. Woi macam ngam nih tahu. Kalau 100.000
Diorang minta 50.000, oke 100.000 cukup kah? Sampai begitu sudah macam niat bang, kalau macam kan di Sabah ini ada berian. Jadi kalau Sabah, Sarawak sama kan? Sama kan? Ya jadi berian ini nanti oke 50.000, ayah bolehkah 100.000? Tidak ada lagi diskon, tidak payah minta diskon 100.000, menunjukkan oke. Karena cek sudah depan mata. Ada ide jalan sudah. Next meeting bukan lagi. Alah macam susah pasti mau pergi kerja nih. Balik. Kadang-kadang bila kami mau jumpa ataupun gunakan perkataan. Oke ini word dia magic nih kadang-kadang. Bila saya pergi church, pergi melayani. Susah mau pergi di UMC. Kalau ada yang mungkin empat kaki itu kan senang sedikit tahu. Dia sudah mulai negotiate. Hati-hati. Daud tidak. Dia tahu dia akan menjadi raja seterusnya. Tetapi dia memiliki integriti yang tinggi. Daud tahu dia sebagai anak Tuhan. Orang lain tidak nampak tapi Bapa di sorga melihat. Daud tahu bahwa bila dia menjadi seorang raja. Dia akan menjadi seorang yang berkuasa. Dan Daud tahu. Kalau dia menjadi raja ketika dia berumur 30 tahun. Ada yang berumur 30 tahun di sini? Lelaki. Masih muda, masih kuat. Kalau dinding tumbuk masih boleh 2 kali lagi. Tapi sakit itu perkara kedua. Jangan terlalu kuat lah nanti. Susah mau kawin. Umur 30 tahun. Dan selama itu masih muda 30 tahun. Saya ingat ketika bersama-sama dengan kawan saya. Buka SIB Bukit Bintang, umur saya 30 tahun. Dan saya lihat ketika Daud menjadi raja. Bukan karena dia percaya Tuhan. Kalau kita baca kan, wah memanglah otomatis dia dipakai. Tidak. Dia sendiri mengambil masa duduk berdoa. Dan ketika Raja Saul meninggal, dan saudara pemimpin panglimanya, dia mencipta lagu. Dia tidak cakap nah dalam bahasa. Siapa orang dusun sini? Dia bilang kotoh, dia bilang. Mati sudah, buat apa saya mau buat lagu, bikin sakit kepala lagi saya mau buat tuan. Kotoh kau, dia bilang. Paling kick punya tuh. Kalau dia bilang kotoh tuh saya sempat bergaduh dengan kawan saya dulu, saya belum kawin. Bila dia cakap saya kotoh, bergaduh kami. Karena saya paham tuh perkataan. Dulu saya tidak paham, tapi bila saya paham apa maksud kotoh, dia bilang dadah. Padas. Kalau biasa-biasa tidak apa. Kalau sudah jadi gepren kan tiba-tiba kedapatan kan. Terus saya bilang, nah baru kau tahu kotoh. Dia bilang. Saya pergi cari kawan, saya tanya apa maksud kotoh. Lepas itu delay 1 minggu baru bergaduh balik. Anak-anak Tuhan. Orang itu mungkin baik di depan mata kita. Mungkin inilah dia yang saya katakan tadi itu. Dan bila kita dalam masalah keuangan. Dan orang bilang orang mengantuk di sorong bantal. Dan gift pemberian itu berlaku timing. Pastor tidak nampak. Orang tua tidak nampak. Kawan baik tidak nampak. Adakah kau mengatakan Tuhan, inilah yang saya doakan. Inilah yang engkau mau kasih sama saya. Saya paham. Boleh saya ambil Tuhan? Apakah kita akan buat itu ataupun, oh inilah ini, betul sudah ini. Terus buat apa yang kita mau buat. Jadi bagi yang bekerja, jangan terus menafsir sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dulu. Karena si iblis tahu kamu punya keperluan. Kadang-kadang kalau kamu tiada budget, ini kawan lainnya yang Hawa nih. Budget tiada, tapi macam mana mau melayani ya? 2 minggu lepas saya pakai baju ini. Takkan minggu depan saya pakai baju ini. Ini di 5 perempuan. Regardless the ages. Mereka mau dilihat cantik dan menarik. Dan kalau boleh karena tegur tiap minggu, wih cantik baju kau. Contoh.
Indahlah kau nih, janganlah. Kalau yang jujur dia, betul. Kalau orang lain pakai tidak ngam tuh. Saya tengok sama kau ini kaleng, ngam. Kau punya posture, cara kau berdiri pun yang ngam. Tetapi sepatutnya itu adalah kamu punya persepuluhan. Itu merupakan kamu punya pemberian. Gereja BM Speaking Church, community contohnya, kita ini ada sedikit kecenderungan pandai lupa diri. Persepuluhan contoh, boleh Pastor Edi saya ajar sedikit saja. Dia ada persepuluhan. Jadi kan 4 minggu. Minggu pertama dia kasih sedikit sampai minggu keempat. Jadi dia ingat itulah dia punya persepuluhan. Salah. Persepuluhan itu persepuluhan, persembahan itu persembahan. Kenapa gereja bukan selain daripada kita maju? Karena mentality mereka. Mereka mau melihat maju, orang lain maju, saya pun mau maju. Jadi sebalik kepada cerita di sini. Si iblis tahu keperluan kita. Dan dia akan menawarkan sesuatu dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dia seperti singa yang sedang mengaum-ngaum. Dia akan cari peluang. Dia seperti sharpshooter. Dia tunggu saja kamu ada kelemahan. Di mana kelemahan itu sedang kamu mau labuhkan. Bila masa kamu sedang bersama-sama dengan dia. Tidak apa, tes ya dulu. Supaya kamu tidak ada berian. Kalau kamu tidak bersama-sama dengan Tuhan, bukan mudah mau say no. Susah mau cakap tidak. Itulah perlunya dalam perhubungan BGR, boy girl relationship. Jangan terlampau dekat. Pandai terliur. Selagi kamu masih manusia, semua organ aktif. Sangat aktif. Jangan main-main. Orang yang sangat dipakai Tuhan pun boleh jatuh, you name it. Pengkhotbah pun, pastor macam kami pun boleh jatuh, apalagi kamu. Apalagi kalau sebulan sekali ataupun seminggu sekali aja tengok firman Tuhan. Itu pun kalau dengan firman Tuhan, apa dia cakap ini ya? Bagus saya layan Facebook, bagus saya layan WhatsApp. Balik kepada firman Tuhan. Bagi yang belum terdesak, ini adalah Raja Daud. Kira-kira lah, belum pasti lagi dia ini begini atau tidak, tapi dia punya cara melihat itu, serigala pun takut. Karena dia biasa sudah kan, dalam keadaan kadang-kadang serigala pergi makan dia punya domba, syap. Kalau dia yang begini lagi itu, macam mana dia mau? Apa nih domba kah? Serigala, domba, serigala. Pusing. Las, pelan-pelan jatuh sudah batu. Dia ingat batu masih ada. Sekali dia, So kadang-kadang. Tuhan memberikan kita kemampuan. Tuhan memberikan kita kebolehan melakukan sesuatu. Bukan karena kita. Tuhan mengizinkan itu berlaku sama kita. Dan jangan kita ingat itulah itu. Ada lagi sebenarnya. Bila pastor berdoa tadi pagi. A double portion. Kita ingat oke lah ini. Cukup sudah lah ini. Tuhan mau bagi yang 1 kali ganda. 2 kali ganda. 3 kali ganda. Tapi kamu tidak sabar. Kamu tidak tanya kepada Tuhan dulu. Itu masalah dia. Raja Daud memerintah selama 40 tahun, 7 tahun di Hebron, 33 tahun di Yerusalem. Selama itu, Raja Daud yang saya kagumi, dia menjadi seorang raja yang sangat adil. Ada yang suka-suka, macam mana kau bunuh si Saul? Ingat cerita tuh? Macam mana kau bunuh Raja Saul? Ketika kami sedang penipu nih orang. Ketika kami jalan-jalan, dia bilang Raja Saul, jangan biarkan orang Amalek itu bunuh saya. Biar kau yang bunuh saya. Jadi apa kau buat? Kau bunuhlah. Iyalah saya bunuh dia. Bagaimana Daud tahu bahwa orang ini menipu? Kamu karena tahu bila kamu baca ini. Bagaimana Daud tahu bahwa dia menipu? Holy Spirit.
Jadi bila masa pastor mendoakan kamu, jangan tipu pastor. Bila pastor bilang, mari kita jumpa kupi-kupi, kau jumpa lah. Jangan menipu. Bila pastor tanya, kadang-kadang dia tidak tahu, dia tanya, hari itu yang pergi sana itu kau dah pergi ke itu ah? Dia tidak cakap, kau pergi hari itu dengan sianu ah? Macam mana? Dia tidak tanya. Dia berlapis, betul pastor? Dalam alam roh, sudah kana kasih tahu. Kamu sedang melakukan sesuatu. Ada satu kawan, di mana 2 tahun sebelum itu saya buat perjanjian sama dia. Saya akan jadi life coach kepada kau. Tetapi apa saya cakap, apa yang saya buat, dan apa saya doakan, kau akan ikut. Iya. Jadi masa itu di alam roh, dia sedang jatuh lagi dalam dosa. Saya gunakan cara jatuh dalam dosa. Saya jumpa dia di hotel. Dia timbalan pengarah dalam hotel. F&B, dia jumpa dia. Ya pastor, saya dengar-dengar ada, kenapa tuh? Dia adalah, terus dia diam. Orang lain saya berani tipu, tapi saya tidak boleh tipu pastor, dia bilang. Memang betul, saya begini lagi. Di alam roh, bila Roh Kudus menggunakan kita, kadang-kadang orang mau mengganggu kita, dia tidak boleh. Tidak boleh. Bukan saya bilang saya sebagai pastor, tidak. Bila Roh Kudus gunakan kita, orang mau lakukan sesuatu kepada kita, di depan mata macam-macam itu. Tetapi kadang-kadang yang terjadi selepas itu baru kita paham. Pentingnya kita ikut timing Tuhan. Ketika laut bergelora, ketika ombak sedang melanda, jump in the middle, pergi lompat, pergi tengah-tengah. Jangan lagi tunggu, pelan-pelan lah. Kamu pergi dulu. Mari kita pergi di tempat orang asli. Mari kita pergi buat evangelism di sana di Petaling Street. Saya rasa itu bukan saya punya, bukan karunia saya. Karunia saya hanya menyanyi dan karunia saya hanya main musik. Kalau itulah kata kamu, talenta kamu stop di sana. Saya tidak tahu, tapi saya mau ikut, bolehkah? Saya tidak pandai bercakap, saya ini jenis introvert. Bolehkah saya ikut saja? Adakah training sebelum pergi? Daripada 1 talenta kamu dapat 2 talenta. 2 talenta kepada 3 talenta. 3 talenta kepada 4 talenta. Orangnya introvert boleh menjadi extrovert. Karena kita jumpa dengan pembuat manusia. Kita jumpa dengan Bapa yang sangat luar biasa. Dan Daud sadar, kalau bukan karena dia tidak mungkin boleh akan jadi raja suatu hari nanti. Dan dia sangat tahu bila timing Tuhan. Timing Tuhan itu sangat penting. Kalau bukan timing dia, jangan coba-coba masuk masalah. Kalau bukan masanya, jangan kamu mengambil kesempatan. Dan ini sangat penting untuk kita paham. 2 Samuel 5 ayat 4 itu merupakan coba sebagai rekod. Daud berumur 30 tahun ketika dia jadi raja. Dan dia meninggal berumur dalam 70 tahun. Saya pikir masih muda bakal 70 tahun. Saya rasa Bapak Pas Teddy sudah sampai 70. 78. Saya tengok masih sehat, masih alert. Saya tidak percaya kalau saya sampai umur macam itu. Cuma saya risau, saya ingat mendiang Bapak saya katakan, saya tidak mau sampai yang nyanyuk sudah. Saya tidak mau menyusahkan orang karena makan punya. Itu Bapak saya. Mungkin itu sebab dia bila dia akan dipanggil Tuhan, dia dalam keadaan, dia sudah sembuh sebenarnya. Hampir 2 tahun kami rawat dia di hospital, tetapi dia tetap kuat. Dan saya percaya, bila Tuhan campur tangan dalam hidup dia, tahun kedua, 2 hari bulan 11, 2001 dia dipanggil.
Sebenarnya kami sudah bawa dia balik. Kadang-kadang sakit hati juga. Kenapa time accident itu tidak ambil saja? Tetapi dalam hampir 2 tahun itu merupakan masa kami adik-beradik untuk melihat siapa kami. Macam Pastor Edi cakap tadi, saya anak yang ke-12. Jadi kalau sejumpa orang tua, jarang saya panggil paci ataupun maci. Karena kakak saya saja sudah 79 tahun. Nomor 2, 74 tahun, 75 tahun. Nomor 3, 73 tahun. Semua di atas 70. Jadi ini kakak saya. Jadi bila saya melihat itu, kami punya gap. Saya besar saja sudah kena panggil, uncle, uncle, sampai saya bertumbuk dengan anak buah saya. Apa Anda masih muda-muda kena panggil uncle? Saya kejar betul-betul. Ketawa saya punya mama tengok saya, kenapa kau tidak malu kau pergi pukul anak buah? Biarlah siapa suruh dia panggil si uncle. Macam saya rasa tua, dihina sangat. Kamu paham ke perasaan saya? Puji Tuhan dengan anak buah dalam sekitar 45 orang. Anak kepada anak buah dalam 50 lebih. Dan memang kami, saya rasa belum lagi kami buat reunion yang satu kali. Karena tiada rumah yang boleh kami sama-sama. Sangat ramai. Anak buah punya anak, saya tidak ingat sudah nama. Semua tersebar di seluruh Malaysia. Anak-anak Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 12 mengatakan. Mari kita buka dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Segala sesuatu di dunia ini berlaku pada waktu yang ditentukan Allah. Bukan bermaksud Tuhan itu pegang remote control, jadilah. Tidak. Kita harus mengambil satu pemahaman bahwa bila masa kita dalam terdesak, bila kita dalam bermasalah, bila kita dalam satu situasi terpuruk, tidak ada jalan. Dan masa itu tiba-tiba keluar dia. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan dengan kasih dan kuasanya dibukanya dia menuntunku. Harus mempunyai satu iman kepada Tuhan. Macam saya katakan tadi itu. Saya dengar yang kau punya kawan tuh sudah bertunang, sudah dia. Hah? Minggu lepas dia bilang oke, kenapa tiba-tiba? Tuhan, datanglah halilintar, langit, timpahkan kepada si anu. Keluar semua tuh. Bukankah dia janji sama saya Tuhan, begitu sakitnya hati saya Tuhan. Jadilah kehendakmu sama dia. Karena terlampau sakit hati. Tetapi orang yang percaya Tuhan, Tuhan saya sakit hati. Banyak pengalaman saya sama dia. Time hujan, saya ambil newspaper sama-sama. Bila hujan makin kuat, lama-lama tembus pula. Walaupun basah bersama, sakit, demam sama-sama. Tapi saya tahu Tuhan akan menjaga hati saya. Saya tidak akan dibiarkan satu orang. Kita percaya kepada Tuhan. Dan menyadari kalau bukan karena Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Ayat yang ke-12. Bahagian kita. Ini yang terakhir. Bahagian kita. Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Kita harus ikut timing Tuhan. Jangan ikut masa kita suka-suka saja. Kalau kita tidak ikut timing Tuhan, macam itu ombak saya katakan tadi itu. Ketika dia memecah ke pantai. Kalau kamu lihat di belakang itu yang kayu-kayu kotor-kotor sudah. Ikut masa Tuhan.
Jangan suka-suka, jangan terlalu santai dalam hidup. Dengar apa kata Tuhan. Bukan dengar apa kata hati nurani kamu. Ataupun hati si Nuraini. Ikut kata Tuhan. Kalau kamu tidak ikut apa kata Tuhan, kamu akan menyesal. Apa yang kita boleh buat? Kita berusaha. Kita berusaha sesungguhnya. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang ada satu sikap, saya katakan tadi itu. Saya tidak mau. Mari kita berdiri. Sampai satu masa kita ada satu sikap. Saya tidak mau seperti ini. Dia tidak sepatutnya menjadi pemimpin kepada saya. Dia tidak sepatutnya melakukan saya seperti ini. Satu masa saya akan ambil posisi dia. Anak-anak Tuhan, jangan bersikap seperti ini. Dendam bukan hak kamu. Efesus 5 ayat 12 mengatakan, kita bukan melawan manusia. Kita bukan melawan darah dan daging, kita melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Sangat penting untuk kita mengerti timing Tuhan. Saya ingin habiskan dengan satu ilustrasi. Saya mengenal satu couple di KK. Selama 40 tahun mereka berbuat bisnis. Mungkin Pastor Rafael kenal. Kamu kenal dia. Dan apa yang berlaku? Mereka jatuh. Rumah 2 buah semidi di Sendakan dijual. 7 biji kereta termasuk lori 10 ton dijual. Mereka ada duit, mereka ada kemampuan, mereka lupa untuk mendidik anak mereka ke gereja. Mereka lalai menyampaikan firman Tuhan. Akhirnya anak mereka terlibat dengan dadah. 2 anak mereka. Dan sering kali saya jumpa mereka. Saya tidak boleh bantu apa-apa. Dan ipar dia punya lesen yang sangat besar untuk ekspor beras ke seluruh dunia. They have money in the bank account. They have car, they have houses, properties. And now currently they still have a restaurant. The problem is they have a cancer in spinal. Tidak boleh berjalan. Bila kamu mengatakan aku mau mengikut Yesus keputusanku, make sure itu daripada hati kamu. Dan lepas itu, lakukan sesuatu itu, ikut timing Tuhan. Saya minta Pastor Edi